Kalau ngomongin baper pasti kita sering. Kita ya yang masih sendiri. Kalau udah berdua insya Allah udah gak gampang baper. Kalaupun baper recovery-nya tuh gampang. Kalau bapernya di luar tinggal pulang ke rumah. Kalau bapernya di rumah tinggal keluar aja. Nabi pernah baper? Pernah, walaupun baper Nabi itu baper fisabilillah ya. Kenapa saya bilang baper fisabilillah? Karena bapernya karena dakwah. Kalau kita bapernya karena masa lalu, baper ngelihat tadi mantan udah bahagia, itu rasanya kayak luka yang dikasih garam, makin perih. Udah terluka dikasih lagi garam, udah jatuh ketiban tangga. Tapi kalau kita udah bahagia duluan ngelihat mantan udah kayak gitu kan gak terlalu baper ya, biasa aja. Gak nyesel, kenapa? Kita juga udah duluan bahagia. Ini bapernya kita. Kalau bapernya Nabi, baper fisabilillah. Bapernya Nabi itu karena dakwah. Salah satu ayat baper di awal-awal dakwah itu surat Al-Muzammil. Kenapa Nabi baper? Karena di luar tuh banyak yang mencela Nabi, banyak yang memfitnah Nabi, banyak yang menghina Nabi, banyak yang menyakiti Nabi. Akhirnya Nabi sedih, kan baper kan? Akhirnya Nabi sedikit kecewa. Nah itu bapernya Nabi. Pulang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha. Sampai di rumah, baper itu reda secara pelan-pelan. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama reda karena ngelihat wajah Khadijah. Wajah Khadijah itu obat buat Nabi. Kemudian sentuhan tangan Khadijah, dibelai sama Khadijah. Nabi istirahat, tidur karena Nabi pulang udah malam banget. Udah capek seharian dihina, dicela, dicaci maki, direndahkan, disakiti, dimusuhi seharian. Bayangin keluar habis subuh, cuman pengen berdakwah nih. Pulang-pulang hampir tengah malam, pulang dalam keadaan hampir gak ada satupun yang beriman. Yang kayak gitu tuh sering Nabi tuh. Ibarat kita dari pagi sampai malam keluar, gak ada 1 rupiah pun yang bawa pulang, kan baper ya. Kalau yang kerja nih, apalagi kerjanya belum tetap, bukan sebagai employee, sebutlah kayak usaha, dagang. Keluar subuh-subuh, pulang tengah malam, gak ada satupun dagangan yang laku. Nabi juga sering kayak gitu, cuman bukan dagangan, dakwah. Keluar subuh-subuh, pulang malam, gak ada satupun orang yang beriman. Jadi gak ada yang close gitu, semuanya ya deh, paling-paling gitu, kayak kita nawar-nawarin apa gitu. Oh ya udah saya ntar ikut, ntar saya hubungin lagi. Oh ya kayak gitu-gitulah. Kita kayak sales gitu kan, keluar pagi-pagi ngejual barang, terus akhirnya kasih kartu nama. Orang cuma basa-basi doang mau beli, basa-basi doang akan hubungi kembali, basa-basi doang lagi nggak bawa duit apalah segala macam alasan. Sampai malam nggak ada yang beli satupun. Padahal ada target. Kalau kita dari perusahaan itu minimal sehari ngejual 2 barang misalnya. Tapi sampai malam gak ada yang laku. Sedih, kecewa, kadang-kadang ngerasa kayak besok perlu keluar lagi enggak. Ngerasa putus asa, kayaknya udah enggak akan berhasil usaha ini atau dagangan ini atau profesi ini. Nabi gak sampai ke tingkat putus asa, tapi kecewa berat sering. Sedih luar biasa tuh sering. Bukan sedih karena beliau dicelanya nih. Nabi bukan tipe kayak kita yang baper karena dicela. Tapi sedih kepada orang yang mencela. Kasihan gitu. Makin dicela Nabi makin kasihan sama dia dan sedih memikirkan nasib dia nanti di akhirat. Jadi kalau sedih kita mikirin nasib sendiri. Baper kita tuh mikirin diri sendiri. Bapernya Nabi itu mikirin orang lain. Gimana nanti kalau dia gak terima hidayah. Pas dia meninggal gimana nanti di akhirat. Saya gak bisa nolong. Karena kalau nggak masuk Islam, Nabi nggak bisa nolong, nggak dikasih izin sama Allah. Yang dikasih izin cuman orang yang bersyahadat. Jadi Nabi baper, sedih, kecewa tuh gara-gara mikirin nasib orang lain. Bukan mikirin perasaan beliau sendiri. Dan bapernya tuh serius loh.
Sedih berat. Pas pulang ke rumah, ketok pintu pelan, Assalamualaikum, dibukain sama Khadijah. Kelihatan wajah Nabi kayak sedih banget. Langsung Khadijah nyiapin semua. Cek. Langsung Khadijah nyiapin semua untuk beri kenyamanan buat Nabi, selimut yang hangat karena puncak musim dingin. Diselimutin sama Khadijah. Terus Khadijah nggak mau ngebahas, nggak mau ada apa sih, cerita dong, nggak mau ngebahas sama sekali. Yang penting Nabi nyaman aja. Udah makan malam, langsung diselimutin, dibelai sama Khadijah. Khadijah pengertian. Lagi tidur, datang Jibril. Ya ayyuhal muzammil. Dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu lebih pengertian lagi daripada Khadijah. Karena Allah itu alimun, tahu banget isi hati kita. Kita lagi baper, Allah tahu. Kita lagi sedih, Allah tahu. Kita lagi kecewa, Allah tahu. Allah tahu banget. Ini kekasih Allah lagi sedih nih. Kekasih Allah lagi kecewa nih. Kekasih Allah lagi baper berat. Dan bapernya tuh baper berpahala. Baper fisabilillah. Sehingga Allah langsung manggil, ya ayyuhal muzammil. Wahai kekasihku yang sedang berselimut. Kalimat berselimut di sini jangan fokus kepada barang atau benda selimutnya. Tapi fokus kepada kondisi Nabi, kenapa berselimut. Kondisi Nabi kenapa beliau pulang ke rumah itu lelah banget dan akhirnya tidur dalam keadaan galau berat. Dipanggil sama Allah, ya ayyuhal muzammil. Ini salah satu contoh ayat Nabi baper. Kayak bapernya ibu lah. Mikirin anaknya, pas anaknya nggak mau belajar, pas anaknya misalnya nggak terlalu bagus nilainya, pas anaknya ada masalah, pas anaknya sakit, kan ibu yang kebawa perasaan ya, pikiran. Sampai dulu pas bulan pertama saya pergi ke Mesir, itu menjelang Ramadan, berangkat ke Mesir. Gak lama kemudian masuk bulan Ramadan, terus lebaran, biasanya di masjid kampung saya itu yang takbir lebaran tuh selalu saya. Jadi saya udah habis subuh pulang ke rumah sebentar, mandi langsung balik lagi ke masjid, takbir. Udah rutin aja tiap tahun pokoknya saya takbir. Tahun itu, tahun pertama saya pergi ke Mesir dan gak takbir. Sehingga pas ibu berangkat ke masjid dengar yang takbirnya beda, itu ibu udah baper duluan dari sejak di jalan. Udah nangis. Sampai di masjid kan di depan masjid tuh, bukan di dalam masjid sholatnya. Di lapangan depan masjid, ibu tuh nangis panjang sampai tetangga-tetangga juga pada nenangin, ngehibur. Kenapa ibu baper? Ibu baper karena mikirin kita di sana lebaran pasti di rantau beda sama di rumah. Di rumah ada opor, ada lontong, ada segala macam. Jadi bapernya ibu itu justru karena mikirin perasaan anaknya. Karena kasihan kepada putranya. Dan kurang lebih seperti itulah bapernya Nabi. Karena mikirin umatnya, karena mikirin nasib umatnya, karena mikirin gimana keadaan umatnya nanti di akhirat. Kurang lebih kayak gitu, jadi baper. Dan ini sesuatu yang kayaknya terjadi dalam kehidupan kita sering. Walaupun nanti kita coba bedain bapernya kita sama bapernya Nabi itu masih beda. Kan Nabi itu 24 jam hidupnya itu semuanya berpahala ya. Bapernya aja berpahala. Nah kita bisa nggak baper kayak gitu ke orang lain? Baper fisabilillah nih. Bapernya karena kasihan teman kita yang dulu teman main bareng, teman mungkin pernah nakal bareng segala macam. Nah sekarang kita alhamdulillah dikasih hidayah sama Allah, pengen belajar, memperbaiki diri. Belum benar tapi udah mau memperbaiki diri. Kasihan sama teman kita, bukan malah benci. Makin mereka kayak ngedebat kita, ngejelekin kita, ngejauhin kita, kita makin kasihan. Akhirnya dengan baper itu kita jadi ngemodal banget buat doa. Ya Allah kasihan teman saya yang itu. Dulu kita bareng-bareng sering ninggalin sholat, bareng-bareng mungkin hidupnya sia-sia. Selamatkan dia ya Allah. Ini bapernya Nabi SAW tuh kualitasnya kayak gitu. Walaupun tetap kalau kita manusia biasa kadang bapernya baper egois. Pengen dihargai, pengen dimenangkan, pengen diprioritaskan, pengen dianggap, pengen gitu-gitu. Itu bikin kita baper. Ini contoh-contoh baper dulu ya. Dan kita karena belajar agama ya, teladan kita Rasulullah pastinya. Gak ada teladan yang lebih utama daripada Rasul. Dan kalau kita bilang, itu mah Nabi. Kalau kayak gitu terus untuk apa beliau diutus kalau bukan untuk diteladani kan? Kan ada orang bilang, itu mah Nabi kita beda.
Kalau gitu nggak usah neladani Nabi gitu. Kalau nggak usah diteladani, ngapain beliau diutus? Udah aja Allah turunkan Al-Quran dalam bentuk buku, tiba-tiba ada dan dibaca rame-rame. Atau tiba-tiba Al-Quran itu di-share aja sama Allah di dalam handphone. Semua handphone itu udah ada aplikasi Al-Quran. Bisa juga kan? Kayak misalnya ada beberapa program yang kalau kita beli handphone pasti ada kan ya aplikasinya. Udah wajib tuh dari Android. Kenapa Allah nggak share aja langsung? Kayak misalnya MP3-nya udah ada. Terus game tertentu tuh udah ada. Terus kalau di komputer mah sekedar minimal Office-nya udah ada gitu. Kenapa Allah nggak nge-share aja Al-Quran di setiap handphone kita? Kenapa nggak di-share aja Al-Quran dalam bentuk buku, lembaran, terus dibaca rame-rame dan dicetak ulang gitu? Kenapa harus ada Nabi? Karena kalau lembaran cuman teori, tapi tidak ada visual teladannya, uswahnya tuh nggak ada. Nabi diutus supaya ditiru. Nabi diutus supaya dicontoh. Nabi diutus supaya diteladani. Jadi kalau kita bilang itu mah Nabi, kita beda. Terus buat apa Nabi diutus? Itu kan logika sederhananya. Tapi kan kita nggak bakalan bisa seperti Nabi. Emang nggak bakalan bisa sama persis kayak Nabi. Tapi kita tetap bisa berada di track yang sama dengan Nabi walaupun jaraknya jauh. Nggak akan pernah sejajar sama Nabi. Ibaratnya ini perjalanan kayak maraton gitu. Mungkin kita entah berapa kilo ketinggalan di belakang. Tapi minimal kita nggak salah jalan. Walaupun telat sampai juga. Daripada kita berpikir, dia mah pro, saya nggak akan lewat jalan itu. Sehingga akhirnya nggak sampai di tujuan. Walaupun kita nggak pro, masih amatiran banget, baru belajar, nggak apa-apa deh, telat juga sampainya, nanti dibantu sama Nabi. Ketika Nabi nunggu di akhirat kok nggak sampai-sampai di surga, nanti Nabi nyusul. Nanti Nabi akan bawa kita kendaraan. Ibarat kalau di surfing itu pas dia swipe out gitu kan, disapu sama ombak, terdatang rescue-nya. Minimal dia udah ada di situ. Daripada gue males juga ya, ternyata itu pro semua yang main, akhirnya kita di pantai doang. Enggak, minimal dia sama-sama beraktivitas yang sama walaupun ada yang pro, ada yang amatiran. Jadi Nabi itu untuk ditiru, bukan untuk dibanggain doang. Rasulullah apa segala macam untuk ditiru. Walaupun kita nggak bisa niru semuanya. Termasuk dalam bab baper-baperan. Baper itu bukan cuman kebiasaan ABG anak muda doang. Orang tua juga bisa baper. Cuman kasusnya beda-beda. Nah, Rasulullah SAW sendiri baper. Kok Nabi bisa baper? Karena beliau manusia. Masa sih harusnya kan ideal nggak ada baper-baperan, flat aja. Justru kalau Nabi itu bukan manusia, malaikat, kita tuh nggak akan bisa niru Nabi justru. Karena tuh Nabi terlalu perfect, nggak ada sama sekali adegan-adegan kekeliruan, lupa. Berarti kita nggak akan bisa niru Nabi, soalnya terlalu sempurna. Kenapa Allah mengutus Nabi itu manusia, bukan malaikat? Supaya kekurangannya menjadi teladan buat kita. Kekurangan Nabi aja jadi teladan loh. Nabi kurang, itu teladan buat kita. Contoh apa? Nabi pernah keliru? Beberapa kali malah. Nabi pernah ditegur Allah? Beberapa kali. Ada di surat yang paling terkenal, Abasa. Ada di surat Ad-Duha. Ada di surat At-Tahrim. Ada di surat Al-Ahzab. Ada di surat At-Taubah. Ada di surat Al-Anfal. Ada di surat Al-Imran. Ada di surat Al-Baqarah. Ada banyak surat yang negur Nabi. Kenapa kok ditegur? Karena Nabi keliru. Loh, katanya Nabi kok bisa keliru? Supaya kalau kita keliru ada teladan yang bisa kita tiru. Bagaimana memperbaiki kekeliruan. Bagaimana menyikapi orang yang keliru. Jadi Nabi benar dan kelirunya aja teladan. Saya nggak bilang benar dan salah ya, karena Nabi nggak berbuat salah. Tapi keliru ya, beda salah sama keliru. Salah itu dosa, kalau keliru dimaafin. Nabi keliru, ya. Tapi keliru Nabi teladan. Nabi pernah sholatnya misalnya lupa, pernah. Sholat harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Wah, katanya Nabi kok nggak khusyuk. Supaya kita kalau nanti nggak khusyuk, bukan Nabi yang nggak khusyuk kita. Kalau Nabi nggak menteladani yang kayak gitu, begitu kita salah sholat, akhirnya kita harus ulangi lagi dari awal. Bayangin teman-teman sholat duhur, karena riwah, tadi habis rapat, akhirnya sholat zuhur mikirin rapat aja. Udah gitu 2 rakaat salam, aduh salah baru 2 rakaat, mulai lagi dari awal. Kan berat kan buat kita,
Tapi kalau ada teladan dari Nabi, Nabi pernah kayak gitu, tapi nggak memulai dari awal, ngelanjutin 2 berikutnya. Jadi ringan kan buat kita, justru kelirunya Nabi itu rahmat untuk kita. Nabi keliru, rahmat untuk kita, supaya kita bisa mencontohi Nabi dalam hal yang sama, dan itu keringanan dari Allah SWT. Termasuk baper, ada teladannya dari Nabi. Kalau kita nggak bisa baper kayak versi Nabi banget, minimal mendekatilah. Nabi itu paling baper, salah satunya gara-gara dakwah. Dan yang buat Nabi lebih baper lagi apa teman-teman? Sampai turun atau sampai muncul satu fikih baru, namanya fikih kunut nazilah. Itu kan gara-gara Nabi baper kan? Baper terhadap apa? Ada beberapa orang utusan Nabi, sahabat, hafiz Al-Quran yang dibantai sama musuh di Bi'rul Ma'unah namanya, di sebuah sumur Ma'unah itu mereka tuh dibunuhin sama musuh, dikhianatin. Tadi katanya pengen belajar dakwah. Muhammad utus dong orang ke sini, kita pengen belajar Islam. Begitu diutus, di tengah jalan mereka malah dibantai. Dan mereka bukan para prajurit sehingga bisa ngelawan, para dai, para hafiz, para ulama yang bukan megang senjata, megangnya buku, mereka hafalnya Quran. Dibantai di tengah jalan, itu Nabi baper banget. Saking bapernya Nabi, for the first time Nabi melakukan kunut nazilah. Kita baper enggak tentang Palestina? Kalau kita mau niru Nabi nih, kita baper enggak tentang Suriah? Kita baper enggak tentang Irak? Kita baper enggak tentang Rohingya? Karena baper itulah yang disebut dengan baper fisabilillah, baper berpahala. Dan emang Allah suka baper kayak gitu. Karena kalau nggak baper kayak gitu, berarti udah nggak ada lagi innamal mu'minuna ikhwah, satu rasa di antara mukmin. Bahkan kalau ngomongin tentang yang kayak Suriah, Palestina, Rohingya, nggak usah ngomongin agama aja, udah cukup layak kita baper. Ngomongin kemanusiaan doang nih, udah cukup layak kita baper. Apalagi udah ditambah lagi dengan iman. Dan nggak ada salahnya kan orang baper karena iman. Kayak saya baper karena sekampung, saya baper karena saudara, ya kan ya? Ada saudara darah, ada saudara karena suku, ada saudara karena persahabatan, ada saudara karena iman. Dan itu semuanya legal, sah-sah aja. Kita respect sama semua orang. Kayak misalnya kita sama teman kita, dia sakit, kita apa namanya tuh, kayak kontak batin gitu. Tapi dia cowok ya, bukan cewek. Kalau dia cewek sakit terus kontak batin, nah ini kayaknya dulu ada cerita. Nah, dia sakit kita jadi sedih, atau dia ada masalah kita jadi, kenapa kita memprioritaskan dia? Terus orang lain bilang, emangnya yang bermasalah cuma teman lo doang? Yang lain juga banyak masalah kok, yang lain gak dibantu? Gitu kan, suka ada yang nanya gitu. Emangnya bermasalah teman kamu doang? Yang lain-lain tuh banyak masalah loh, banyak utang segala macam. Kenapa kamu cuma bayarin utang teman kamu? Logis gak sih kalau kita ngebayarin utang teman kita duluan? Di antara banyak orang yang berutang? Wajar banget kan? Orang dia teman saya. Yang lain kan manusia juga. Ya tapi kalau saya punya duit lebih pasti saya bantu. Namanya manusia itu dawil kurba, yang dekat dulu nih. Semampu kita, dia juga punya temannya. Makanya manusia bersosial kan ya. Jadi wajar banget kalau saya ngebantu teman saya duluan. Padahal yang punya masalah kayak gitu tuh banyak, bukan teman saya doang. Itu wajar banget. Gitu juga kita ngebantu misalnya saudara kita yang sebangsa, wajar. Kenapa nggak bantu yang kena musibah misalnya kebakaran kemarin di Amerika? Ya karena itu jauh, ini yang dekat dalam hubungan kebangsaan. Tapi ada hubungan lain selain kebangsaan, hubungan iman. Kenapa bantu Suriah? Kenapa bantu Palestina? Nah itu sesama Muslim. Wah, kok pakai agama sih? Wajar dong. Pakai agama boleh, pakai darah boleh, pakai suku boleh, pakai kebangsaan boleh. Semua itu ikatan dan itu semuanya legal. Nggak ada masalah dengan itu. Kita membantu seseorang karena dia seagama, boleh. Kita bantu seseorang karena dia sekolah bareng kita sama-sama alma mater gitu, alumni, boleh. Kita bantu dia karena sekampung, boleh. Kita bantu dia karena dia pernah jadi mantan, boleh. Pokoknya itu kan alasan-alasan yang logis dan wajar kan. Boleh nggak bantu mantan? Tapi nggak pakai modus ya. Mantan lagi ngurus surat perceraian. Wah semangat banget ngebantunya tuh. Kayaknya itu paling semangat tuh.
wah sini biar saya urus tuh, yang di pengadilan teman saya semua tuh. Gitu ngomongnya. Makin cepat diurus, kalau perlu kita wah pakai belakang biar cepet. Jangan nanti dia berubah pikiran lagi nggak jadi cerai kan rugi gitu. Ada yang kayak gitu. Wajar nggak sih ngebantu orang yang kita mungkin punya hubungan baik, hubungan darah, hubungan suku, hubungan kebangsaan, hubungan iman. Semua itu legal dan nggak perlu dipermasalahkan. Jadi saya agak-agak heran orang yang educated masih mempermasalahkan yang kayak gini-gini. Apakah kita nggak pakai logika? Sederhana banget logikanya tuh. Kenapa kamu bantu pas gempa di Aceh? Itu kampung saya. Emangnya yang gempa di Aceh doang? Ya nggak masalah, tapi itu kampung saya gitu. Dan memang saya nggak boleh bantu orang kampung sendiri, kan gitu ya. Habis gempa di PD kemarin, tempat lahir saya, pasti ada sesuatu yang lebih. Kita juga kayak gitu. Kenapa? Kayak misalnya saya tuh agak unik tuh. Kalau lagi di sini kangen mie Aceh, pas lagi di Aceh kangen bala-bala sama apa? Sama gehu, sama gitu-gitulah makanan-makanan kita. Terus kalau di sana tuh kan di restoran lagunya tuh lagu-lagu Aceh gitu kan, kangen lagu-lagu kayak di restoran Sunda kayak gitu-gitu yang pas acara pengantenan gitu, aduh kangen ya. Jadi ada ikatan sekarang tuh walaupun saya keturunannya murni Aceh, tapi udah 11 tahun di Bandung dan kangen tetap dengan Bandung. Malah sekarang pride dengan budaya Sunda, kemana-mana tuh saya kayak ngebanggain Sundanya selain emang aslinya orang Aceh. Kenapa? Karena udah ada hubungan. Apa hubungannya dengan Sunda Ustadz? Ya gitulah pokoknya. Gak usah diperjelas ya, ntar rame. Kenapa? Karena teman-teman saya banyak orang Bandung. Sejak 11 tahun yang lalu saya tinggal di sini, apalagi udah ada pemuda hijrah, ya gengnya orang Sunda semua. Ngobrolnya mereka pakai bahasa Sunda, walaupun saya nggak berani pakai bahasa Sunda takut salah, tapi ngerti banget lah mereka ngomong apa. Dan dengan ngerti dan feel-nya juga udah dapat apa yang orang Sunda itu suka, yang nggak suka, yang orang Sunda itu kayaknya kena banget gitu. Apa yang buat mereka tuh flat aja, itu ngerti, udah punya feel-nya. Berarti kan udah ada hubungan nih. Sehingga ketika ada masalah, kayaknya misalnya kemarin tuh, Ustadz yuk kita bikin sebuah program sebutlah di sebuah provinsi mana gitu, daerah timur. Saya bilang, jangan, itu kojo banget tuh. Emang kenapa Ustadz? Mending di Bandung dulu. Kenapa saya ngebelain Bandung dulu kalau ada program-program yang menurut saya tuh kayaknya bagus nih. Gagasan-gagasan yang out of the box, kreatif dan insya Allah positif. Kenapa saya ngebela-belain di Bandung dulu, nggak usah di kota lain? Karena kan udah ada ikatan emosional kan dengan Bandung. Nah itu hal yang wajar. Kenapa saya ngebelain Palestina? Karena ada ikatan emosional dengan Palestina. Ikatan emosional dengan Suriah. Dan ikatan emosional itu dibangun lewat iman, kata Nabi. Nanti ketika terjadi huru hara akhir zaman, iman itu tertinggal di Syam. Syam itu Suriah Palestina. Iman itu adanya di Syam. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul kalau terjadi huru hara nanti di 3 kota itu. Ada di Syam, ada di Irak, ada di Yaman. Kira-kira mana yang kita harus datengin? Kata Nabi, Syam dulu. Maksudnya apa? Kalau kalian pengen bantu huru hara akhir zaman, korban huru hara akhir zaman, bantu Syam dulu kata Nabi. Nabi yang nyuruh. Bantu Syam dulu, Syam itu termasuk Palestina dan Suriah. Berarti itu ikatan yang terbangun oleh keimanan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Dan itu hal yang wajar lah. Sama kayak kita tergerak karena postingan seorang selebgram yang kita ngefans banget sama dia, idola kita gitu. Sebutlah kalau di bola itu ada Cristiano Ronaldo. Dia bikin postingan respect dan ngedukung, mensupport korban-korban perang di Suriah misalnya. Dia bilang saya adalah pemain bola terkenal, tapi kalian adalah the real hero gitu. Kalian nggak sendiri, kalian nggak jauh. Sesungguhnya saya bersama kalian, saya mensupport kalian gitu kan. Begitu Ronaldo posting itu, kita karena ngefans sama Ronaldo, akhirnya kita donasi juga. Sah nggak sih? Sah-sah aja. Emangnya cuma Suriah? Kenapa Suriah? Karena Ronaldo yang posting. Semua itu hal yang wajar, wajar banget. Itu bapernya Nabi. Nabi itu pernah baper loh sama korban Bi'rul Ma'unah namanya. Nanti kalau teman-teman pengen googling, coba googling Bi'ru Ma'unah. Tragedi Bi'ru Ma'unah. Itu tragedi pembantaian terhadap para penghafal Quran yang jumlahnya cuma puluhan.
Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, puluhan. Itu aja Nabi itu doa, ya Allah hancurkanlah, doanya gitu. Kok doanya ekstrim banget sih, radikal banget sih, gak ada kasih sayang. Nabi itu simbol kasih sayang. Gak ada orang yang lebih lembut daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih besar kasih sayangnya daripada Rasulullah. Gak ada yang lebih toleran daripada Rasulullah. Tapi orang yang kayak gini, doanya ya Allah hancurkanlah orang-orang yang berkhianat itu. Dan binasakanlah mereka, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Itu salah satu redaksi dari kunut nazilah. Bukan cuma ngedoain korban, tapi ngedoain atas pelaku. Gak boleh ngedoain yang buruk-buruk, doain aja dapat hidayah. Nabi itu ngedoain, kenapa? Karena itu kejahatan kemanusiaan yang udah sangat luar biasa. Ngebunuh orang yang gak bersenjata kan kejahatan kemanusiaan ya. Kalau ngebunuh sama-sama senjata itu wajar. Nabi gak ngedoain mereka yang buruk-buruk, kayak misalnya perang Uhud. Nabi ngedoain gak? Ya Allah hancurkanlah nih orang-orang yang membunuh saudara saya Hamzah. Kan dalam perang Uhud itu yang meninggal justru paman Nabi, terus Mus'ab bin Umair yang pertama bawa Islam ke Madinah. Kenapa nggak ada kunut nazilah di perang Uhud? Karena meninggalnya dalam perang, wajar. Sama-sama pegang senjata. Tapi begitu yang Bi'rul Maunah, yang jadi korban itu nggak pegang senjata. Itu kejahatan kemanusiaan namanya. Kalau Hamas sama Israel bertempur, Hamas meninggal, itu wajar. Karena sama-sama pegang senjata. Tapi kalau anak kecil, sampai hancur misalnya tubuhnya, emang mereka pegang senjata? Senjata apa yang mereka pegang? Paling juga senjata mainan. Kenapa mereka jadi korban? Berarti ini kan kejahatan kemanusiaan. Nabi itu kunut nazilah loh. Coba cek nanti di Google. Doa kunut nazilah dari hadis Nabi. Itu isinya tuh luar biasa loh. Makanya mudah-mudahan kita tahu, oh baper itu ternyata ada dalam Islam. Tapi dalam kasus apa?